Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Mau ngobrol ringan terkait ini kan setelah pertandingan menghadapi Watford, kita ada jeda seminggu kurang lebih sebelum kita derby Manchester menghadapi Manchester City. Tapi gue belum mau ngobrol soal masa derby dulu atau bikin previewnya. Gue pingin ngobrol soal masalah salah seorang pemain yang di awal musim ini atau di akhir musim lalu sempat diperebutkan oleh dua klub di Manchester, Manchester City dan juga Manchester United. Siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo. Kenapa gue pingin ngobrolin soal masalah Cristiano Ronaldo? Karena Manchester United ya dalam beberapa pertandingan terakhir ini kembali lagi, paling tidak selama 2 pertandingan terakhir ini kembali lagi penyakitnya kumat. Kalau dibandingkan dengan berapa pertandingan sebelumnya ya, 1, 2, 3, 4 ya, ketika kita menghadapi Burnley, menghadapi Southampton, menghadapi Middlesbrough, menghadapi West Ham United, mencetak gol. Memang ini agak jadi lebih bagus ketika kita menghadapi Brighton, kita bisa mencetak 2 gol. Ketika kita menghadapi Leeds United bahkan luar biasa, kita bisa bikin 4 gol. Tapi setelahnya menghadapi Atletico Madrid, menghadapi Watford, kembali lagi nih kita kesulitan untuk bisa mencetak gol, bahkan untuk bisa menciptakan momentum dan peluang-peluang nih kalau gue mengacu ke pertandingan menghadapi Atletico Madrid. Dan gue ingin menyinggung seorang Cristiano Ronaldo. Ya, Cristiano Ronaldo ini seperti gue sebutkan di awal, pemain yang diperebutkan kan oleh Manchester City dan Manchester United. Akhirnya kita dalam tanda kutip memenangkan perebutan tersebut. Sekarang ada di Manchester United, bahkan menjadi striker utama dari Manchester United. Tapi sampai sejauh ini kalau gue bisa bilang, terutama ya di 2 pertandingan terakhir, Cristiano Ronaldo penampilannya ringan amatiran ala gue ya, kalau menurut gue mengecewakan. Bahkan kalau gue melihat lagi di pertandingan-pertandingan yang ada ya Manchester United di sana ya, ini praktis dalam ya terakhir kali dia mencetak gol tuh ketika menghadapi Brighton. Memang betul dia mencetak gol, tapi di sisi lain pertandingan selanjutnya sebelumnya yang dia bikin gol itu adalah ketika Manchester United menghadapi Burnley, itu di akhir tahun lalu. Praktis kalau setelah pertandingan menghadapi Burnley ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pertandingan kalau tidak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, betul. Di 10 pertandingan dia hanya mencetak 1 gol ketika menghadapi Brighton itu tadi. Selebihnya dia tidak bisa itu tadi mencetak gol. Bahkan di pertandingan terakhir menghadapi Watford, gua menilai paling tidak 15 menit terakhir ya, itu kontribusinya cukup minim, baik itu pergerakan, salah kontrol bola ya kan, atau umpan passing yang tidak sampai, atau umpannya salah, itu sering sekali terjadi. Dan ini gue berpikir apakah ini faktor fisik, karena tidak bisa dipungkiri usia yang ke-37 tahun ini dan bagaimana gaya atau style Premier League yang sangat menguras fisik ya kan. Belum lagi kepadatan jadwal dari Manchester United itu sendiri, walaupun sekarang cuma bermain di 2 kompetisi, artinya Premier League dan juga Liga Champions. Tapi tetap kan ketika kita bermain di Liga Champions, maka praktis waktu istirahat itu hanya berapa ya? Ya 3 hari, 2 hari kurang lebih seperti itu ya kan. Mau melakukan rotasi, Edinson Cavani juga cedera. Jadi menurut gua kondisi saat ini bagi lini depan utamanya Cristiano Ronaldo sangat tidak ideal. Gua berpikir ketika menghadapi Watford, Cristiano Ronaldo macet ini. And then buat selanjutnya apa? Kalau mau diganti, siapa yang bisa menggantikan Cristiano Ronaldo? Pemain penyerang kita tidak cukup banyak ada di bench. Memang ada Marcus Rashford, tapi kita tahu keadaannya masih tidak bagus ya kan, masih belum menemukan permainan dan juga momentumnya. Pun juga seorang Jesse Lingard, apalagi seorang Juan Mata. Jadi menurut gua situasinya sangat tidak ideal, sangat tidak mengenakan. Akibatnya apa ya, dipaksalah terus seorang Cristiano Ronaldo ini yang dalam 10 pertandingan terakhir faktanya baru mencetak 1 gol,
ya bahkan lebih sering terlihat frustasi dia di lapangan, baik itu ketika pertandingan maupun setelah pertandingan. Apakah menurut gua Cristiano Ronaldo ini adalah pemain yang jelek atau sudah menurun? Ya, kalau sudah menurun mungkin iya, tapi apakah menurun secara drastis? Ringan amatiran ala gua, menurut gua nggak sebegitu drastisnya sih. Memang ada masalah kalau menurut gue ringan amatiran, gue melihat memang ada masalah di fisik, artinya mungkin kemampuan fisiknya agak menurun. Gue melihat ada kemungkinan di situ. Cuman kalau seandainya teknik atau skillnya dia turun secara drastis, gue pikir tidak. Sepak bola adalah kerja tim. Tentu saja dia tidak bisa kerja sendiri, dan gue lihat sebenarnya dari beberapa pertandingan ya, terakhir 2 pertandingan terakhir menghadapi Atletico Madrid dan juga menghadapi Watford, Cristiano Ronaldo cukup rajin, paling tidak rajin dalam mencari ruang. Dia tidak hanya bergerak di depan saja, tapi dia juga mau turun ke tengah, ya kan, menjemput bola ataupun bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, memberikan ruang bagi pemain lain untuk masuk, ya kan. Tapi di sisi lain juga dia tetap berada atau cukup sering seperti biasa berada di posnya di center forward, artinya di lini depan bagian tengah untuk ya menyambut umpan atau berada di sana untuk memberikan tekanan kepada pertahanan lawan. Sebenarnya hal-hal demikian dilakukan tetap oleh Cristiano Ronaldo. Cuman gue merasa ketajamannya tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti awal-awal musim di mana dia tampil cukup berbahaya, bahkan cukup tajam, gol juga banyak tercipta. Nah, ini yang gue khawatirkan menuju akhir musim kompetisi ini, di mana jadwal pastinya akan semakin ketat, pressure akan semakin tinggi. Kalau secara pressure maksud gue, secara mental, secara psikis gue tidak meragukan mental dan juga psikologis, terutama dalam menghadapi partai-partai penting, partai-partai genting dari seorang Cristiano Ronaldo, karena dia memang seorang pemenang. Yang gue ragukan tuh justru kemampuan fisiknya dia. Apakah dia bisa bermain selalu diandalkan bahkan 90 menit di semua pertandingan yang nanti akan dilakoni oleh Manchester United, yang paling tidak kalau gue lihat di sisa jadwal ini akan menghadapi tim-tim sulit pula. Manchester City minggu depan, lalu tidak lama kemudian akan menghadapi tim yang juga menjadi pesaing di peringkat keempat, yaitu adalah Tottenham Hotspur, lalu mungkin Liverpool, belum lagi akan menghadapi Atletico Madrid, yang kalau seandainya kita mampu menyingkirkan Atletico Madrid, maka tim sukar atau tim besar lainnya dari Eropa akan kita hadapi lagi di Champions League, dengan jadwal yang akan semakin ketat juga. Ini menurut gue akan memberikan yaitu tadi yang gue khawatirkan adalah ya sekali lagi sih kemampuan fisik dari Cristiano Ronaldo aja yang tentu saja ini juga ada erat hubungannya dengan penampilan atau teknis skill dari Cristiano Ronaldo itu sendiri. Karena sebaik-baik teknik skillnya, kalau seandainya kemampuan fisiknya itu menurun, ya tidak bisa optimal. Bahkan ujung-ujungnya akan frustasi lagi nanti dia di atas lapangan. Nah, sebenarnya solusinya apa? Menurut gue solusinya rotasi. Cuman di sisi lain rotasi pun juga tidak bisa dengan mudah dilakukan oleh Ralf Rangnick karena ketersediaan pemain depan. Gue membayangkan kalau seandainya tadi di pertandingan menghadapi Watford seorang Edinson Cavani tersedia, bisa dijadikan rotasi untuk Cristiano Ronaldo di pertandingan, artinya mengganti Cristiano Ronaldo, atau bahkan bisa jadi justru Edinson Cavani lah yang akan ditampilkan dari awal. Kemungkinan itu bisa saja terjadi, atau ya paling tidak dengan kedalaman skuad yang dalam itu bisa membackup Cristiano Ronaldo ini, karena sekali lagi sih usia tidak bisa berbohong, 37 tahun. Ya dia harus di backup. Dan kalau ngomong agak sedikit lebih lanjut ya, lebih panjang, terus bagaimana nih seandainya kalau memang nanti let's say musim ini kita tidak bisa lolos Liga Champions, atau penampilan Cristiano Ronaldo tidak seperti yang kita harapkan musim ini, artinya mungkin torehan golnya tidak banyak dan lain-lain. Ini juga akan memberikan masalah lagi sih kalau menurut gue bagi Manchester United. Kenapa? Begini, kontrak Cristiano Ronaldo akan selesai
tahun depan, bukan tahun ini. Dia masih ada 1 tahun lagi. Gaji dia merupakan gaji tertinggi di Manchester United. Nomor satu, tidak masuk akal kalau pemain dengan gaji tertinggi, ya kan, salah satu pemain dengan value market, ya kan, juga apa namanya, ya gaji dari gaji lah, paling nggak dia dengan pemain dengan value paling tinggi di Manchester United saat ini merupakan seorang pemain cadangan. Itu kan tidak mungkin. Artinya ya Cristiano Ronaldo adalah ya harus ditempatkan sebagai ya pemain utama. Itu faktanya demikian kalau ringan amatiran ala gua ya. Tapi itu tadi, dia harus disediakan ruang untuk rotasi. Kalau tidak akan bisa maksimal. Nah, kalau seandainya solusinya adalah oke, dia tidak maksimal bla bla bla, lalu kita jual, itu juga akan memberikan masalah. Siapa tim yang mau mentransfer Cristiano Ronaldo di usia yang ke-37 menuju 38? Nomor 1. Nomor 2, siapa yang mau menanggung gaji dari Cristiano Ronaldo yang sedemikian tingginya? Karena gue tidak melihat dia akan minta penurunan gaji yang cukup drastis. Di wawancara beberapa hari yang lalu, Cristiano Ronaldo dengan jelas mengatakan dia baru berencana pensiun 2-3 tahun lagi. Ini kan cukup luar biasa juga. Mungkin hanya ada segelintir klub yang mungkin ya mau untuk menggait Cristiano Ronaldo. Mungkin yang salah satunya di desas-desuskan kan adalah Paris Saint-Germain. Nah, apakah Paris Saint-Germain juga akan jadi tim yang ini kita ngobrol ringan aja. Apakah bisa jadi tim yang sesuai bagi Cristiano Ronaldo? Bisa ya, bisa tidak. Memang di sana ada Lionel Messi. Lalu semua orang mengatakan, atau banyak orang mengatakan, wah ini pasti akan jadi tim yang luar biasa. Well, kalau seandainya kepindahan ini atau transfer ini terjadi di Football Manager, Championship Manager, FIFA, ya betul akan menambah kekuatan squad, ya kan. Tinggal skill-skillnya tinggi segala macam, bermain bersama, maka akan jadi tim yang kuat. Tapi kalau di realita gue tidak berpikir seperti itu. Lionel Messi punya ego sendiri, Cristiano Ronaldo pun juga punya ego sendiri. Dan ketika dua ego ini dijadikan satu dalam satu tim, bukan selalu akan jadi sesuatu yang bagus. Artinya satu kesatuan yang bagus. Bisa jadi malah akan terjadi polarisasi di sana. Justru tidak bisa disatukan. Itu bisa saja terjadi. Yang ada justru tim makin kacau, memberikan pekerjaan yang ekstra berat bagi manajer, siapapun manajernya pada saat itu ya. Sementara manajer juga harus mengatur bukan hanya dua pemain ini, tapi ada pemain-pemain lain juga yang harus diatur. Jadi akan memberikan kompleksitas yang menurut gue justru akan sangat tinggi kalau dua orang ini dijadikan satu. Ini ringan amatiran ala gue. Jadi ya ini pastinya juga akan jadi pertimbangan bagi seorang Cristiano Ronaldo sendiri. Sehingga menurut gue paling tidak saat ini ya mungkin tidak ada jalan keluar lain bagi seorang Cristiano Ronaldo selain stay di Manchester United, paling tidak sampai kontraknya dia habis. Anaknya juga baru menandatangani kontrak dengan Akademi U11 Manchester United, ya kan, usia ke-11 Manchester United. Jadi ya sangat complicated sih menurut gua. Dan ini juga kalau dilihat ke depannya lagi, berarti di musim panas siapa dong striker yang kita datangkan? Ralf Rangnick sudah dari jauh-jauh hari mengatakan dia mengincar pemain muda. Salah satunya mungkin melihat itu tadi, Cristiano Ronaldo ini, supaya tidak ada pemain yang atau yang dicari adalah pemain yang bisa backup Cristiano Ronaldo, sehingga akhir tahun depan ya, ketika kontraknya Cristiano Ronaldo selesai, pemain inilah yang bisa naik menggantikan posisi dari Cristiano Ronaldo, atau baru pada saat itu kita mendatangkan striker bintang ya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Kalau seandainya kan ini ringan amatiran, kalau seandainya kan gue berpikir musim panas ini kita mendatangkan contoh lah Harry Kane, itu kan juga akan menjadi masalah baru lagi. Bukan masalah ya, mungkin masalah dan juga tantangan begitu, karena apa bisa mereka bermain berdua, ya kan? Kalau mereka bermain berdua maka formasinya seperti apa? Lalu kalaupun tidak bisa dimainkan bermain dua, berarti salah satunya harus jadi cadangan siapa, dan lain-lain. Ini kan juga akan memberikan lagi-lagi challenge dan juga tantangan. Nah, balik lagi soal masalah Cristiano Ronaldo musim ini, paling tidak menghadapi sisa pertandingan yang akan semakin ketat, menurut gue solusinya adalah ya harus dirotasi dengan backup. Dan kita sedang tidak beruntung saja saat-saat ini ketika menghadapi Watford dan juga sebelumnya, pemain yang kita harapkan bisa membackup Cristiano Ronaldo, sebut saja Edinson Cavani, ini juga tidak tersedia. Sementara kita
sudah melepas siapa Anthony Martial, kita sudah melepas Amad Diallo ya kan, salah satu pemain di tim penyerangan Manchester United, plus juga masalah yang dihadapi oleh Mason Greenwood yang sebenarnya bisa juga dimainkan sebagai striker depan. Ada juga pemain macam kayak Marcus Rashford yang bisa juga sebenarnya dimainkan sebagai striker di depan, cuman penampilannya sedang sangat-sangat tidak stabil ya kan. Jadi menurut gua semakin sempit nih, semakin dangkal kedalaman skuad ini, dan ini yang memberikan masalah ya, akumulasi hal-hal ini yang akhirnya memberikan masalah kepada Cristiano Ronaldo yang menurut gua akhirnya jadi terlihat sebagai seorang apa ya, yang dalam tanda kutip harus bertanggung jawab dengan semua keadaan ini. Ini kalau gua melihatnya seperti itu. Jadi ya cukup kompleks kalau gue melihat nih Cristiano Ronaldo. Kita lihat saja, mudah-mudahan ini ada waktu jeda seminggu ini sebelum kita derby, jadi dia betul-betul bisa mengembalikan kondisi fisiknya supaya bisa lebih bagus lagi, sehingga dia akan siap 100% lagi ketika menghadapi Manchester City yang sekali lagi pertandingannya akan sangat penting dan menentukan bagi Manchester United. Bukan hanya gengsi, tapi juga bagaimana Manchester United harus bisa tetap bersaing di 4 besar yang tentu saja dengan hasil seri kemarin menghadapi Watford ini semakin sulit ya. Kurang lebih demikian. Kalau teman-teman ada pendapat lain, komentar lain tentang Cristiano Ronaldo, bisa drop di kolom komen seperti biasa. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Tetap sehat-sehat, yang bekerja, yang semangat juga ya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.